semuanya di siang hari yang cerah ceria ini. Saya Kak Rose kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya adalah Kang Sule. Assalamualaikum Kang Sule. Salam. Ini kemarin habis sakit aja banyak yang gosipin ya Kak. Kang, sibuk banget kayaknya sampai sakit gitu. Iya. Iya ya, oke nanti kita ngobrol sama Kang Sule. Tapi sebelumnya kita ke pojokan untuk membahas apa sih yang lagi ramai menjadi perhatian publik. Banyak menuai komentar dan juga dugaan-dugaan netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kalau dari dunia maya, ya ini masih orang ramai juga berspekulasi seputar kabar yang menimpa influencer terkenal Tasya Farasya gitu. Karena kemarin itu sempat ramai juga di sosial media X, ada yang mengatakan gitu ya. Tapi ini kebenarannya kita belum tahu, bahwa ada info dari A1 katanya bahwa Tasya Farasya akan menggugat cerai suaminya yang menikah, waktu menikah itu pestanya 7 hari 7 malam. Nah kemarin ada sebuah acara di mana ada Tasya Farasya, cuman ketika dihubungi atau diminta wawancara, Tasya Farasya tidak memberikan komentarnya. Seperti ini videonya. Jadi dia tidak membantah, tidak juga mengiyakan, dia diam aja gitu ya. Kemudian di hari yang sama dia juga merepost sebuah quote yang bunyinya adalah I think my ini era is coming back gitu. Aku tadi tanya ini apa sih singkatannya, ternyata bahasa Indonesia terjemahan bebasnya adalah aku nggak peduli ya. Jadi aku rasa masa dimana aku bodoh amat gitu ya itu coming back, itu kembali lagi bomat gitu ya. Kemudian ada juga di story-nya Tasya Farasya mengumumkan untuk off dari sosial media. Momong izin off sosmed dulu boleh ya, maafin Momong dengan segala keresahan yang terjadi. Momong tahu apa kok, I need some time and space. Momong akan kembali dengan energi yang lebih positif. Sayang banget sama kalian happy juga ya, janji Momong pokoknya harus happy katanya gitu. Nah ini dia off sosial media, tapi sosial medianya tentang Tasya Farasya juga masih ramai gitu. Ada banyak dugaan yang muncul ya, info-info yang ini ya, sekali lagi info ini belum tentu kebenarannya, tapi ini dari yang kayaknya kenal banget gitu. Nih masalah ini awal dari dicurangi duit, terus duitnya tuh dipakai sama si Baba Kak, tanda tanya. Bisa jadi kan Baba ngebiayain yang lain gitu. Ini nggak jelas juga ya, pokoknya intinya adalah ada kecurigaan. Masalahnya mungkin karena kan itu mereka bikin bisnis bareng, suaminya pegang finance-nya gitu. Kenapa ada kecurigaan muncul bahwa suaminya ini kemudian adalah masalahnya dengan finance, merasa dicurangi dan lain sebagainya. Itu karena sebelumnya ya ibunya Tasya Farasya sama Tasya Farasya juga merepost quote-quote yang isinya sebagai berikut. Coba kita lihat, ini tentang masalah ini ya. Haram hukumnya suami melakukan ini. Suami tidak memberikan nafkah sehari saja kepada istri. Meminjam uang istri wajib membayar. Mengambil uang istri haram hukumnya. Kewajiban suami menafkahi, bukan diberi. Jika istrimu membantumu mencari nafkah, maka kamu tidak boleh memakai uangnya sepeser pun tanpa dia beri. Apa tuh? Pokoknya haram hukumnya, katanya gitu ya kan. Terus belum lagi ada reposan juga quote yang bunyinya adalah tentang pengkhianatan gitu. Jadi kan dugaannya netizen kemana-mana. Komentar netizen ini sleep terapinya mau dibahas di sini apa nanti sesudah komentar netizen? Oh komentar netizen juga kita baca dulu ya. Kalau beritanya hoak pasti Momong udah buru-buru klarifikasi nggak sih? Ini mah udah jelas banget ada something. Duh sayang Momong gue banyak-banyak. Yang berikut. Semoga hikmahnya dia dengan saudara dan mamanya bisa solid lagi kayak dulu, saling menguatkan. Lanjut. Ini kalian dapat A1 dari mana sih? Kok tahu kalau duitnya ditilep laki dan lain-lain? Menerka-nerka apa ada ordal yang bocorin? Ya tapi kalau dulu tuh ada pepatah gitu ya. Gosip adalah digosok makin sip. Yang berikutnya. Benar ya, ternyata kehidupan orang lain itu sawang sinawang, gak sesempurna kayak postingan di sosmed. Betul sekali. Yang berikutnya ada lagi, mungkin salah satu faktor dia nggak bisa tidur ada kaitannya dengan isu yang beredar kah gitu. Ini kurang tanda tanya ya. Aku bacanya jadi bingung nih kalau nggak ada tanda tanya ya. Mungkin salah satu faktor dia nggak bisa tidur ada kaitannya dengan isu yang beredar kah. Aneh. Oke, yang mana sih dia ada sleep terapi ya. Nah sleep terapi, terus yang menarik juga ada satu video si terapisnya itu menjelaskan salah satu alasan kenapa dia nggak bisa tidur itu adalah karena dia ada di gelombang betanya itu apa gitu, yang artinya bahwa dia nggak bisa tidur karena ada banyak yang dia pikirin gitu ya kan. Ini di bulan Agustus ya, kemarin baru aja. Oke baiklah, nah ini ngomong-ngomong soal
Kita tanya langsung sama orangnya daripada percaya apa yang tersebar di Facebook. Kita lihat dulu profilnya Kang Sule berikut ini. Bersama dengan Kang Sule. Ya, ini ada artikelnya, ada Kang Sule sakit parah, netizen ramai kaitkan ramalan Hart Gumai soal kematian artis. Kang, ini waktu lagi sakit nih, tahu ada rame-rame orang gosipnya macam-macam, itu dari siapa atau pas apa? Pas sudah mendingan pasti ya. Udah mendingan nih kalau nggak salah. Siapa yang ngasih tahu? Nggak ada yang ngasih tahu. Lagi scroll. Ya, terus rame. Terus setelah tahu itu udah agak better. Aku coba live. Loh, kaget yang nonton kok 16.000. Iya, biasanya paling ini 3.000 lah, 4.000. 16.000 nggak ada apa. Taunya banyak loh. Ada yang macam-macam tuh komennya tuh. Katanya meninggal. Loh, kok hidup lagi? Banyak yang itu, netizen. Itu serem ya. Iya, banyak macam-macam. Padahal Kang Sule juga lagi sakit gitu ya. Itu rasanya apa, Kang? Ya biasa aja, namanya juga netizen. Saya anggap itu bercanda lah gitu. Cuman mungkin karena ada video dari Hart Gumai yang meramal bahwa ada artis yang senior berinisial S. Emang pakai inisial? Panjang. Iya, rambut panjang. Nah, orang tuh menggiring ke situ. Pas kebetulan saya sakit, terus rame lah ada yang bikin akun bahwa saya tuh sakit keras banget, yang akhirnya muncullah di akhir-akhir berita itu. Gitu. Dan itu bukan dari Hart Gumai. Hart Gumai juga sudah mengklarifikasi dan saya juga tidak mengiyakan karena saya tahu bukan saya, karena kondisi saya ya nggak terlalu buruk juga gitu. Ini gimana sekarang kondisinya, Kang Sule? Kondisinya aman sekarang, alhamdulillah. Suara masih agak serak-serak. Ya, kalau jam segini emang serak. Udah. Ya, bentar lagi habis. Ini banyak yang waktu itu ya menduga juga penyakitnya juga, ada yang bilang katanya sakit liver, dan ya ini ada kompilasi beritanya yang muncul banyak kan juga di Facebook ini yang kayak gini. Facebook tuh. Tangis histeris, segala macam, pakai ada tangis histerisnya segala macam ya. Makanya saya tanyain ke Iki langsung, lu nangis Iki? Enggak, katanya itu. Terus ada yang potongan, saya kan tuh kalau lagi sakit itu kan bikin candaan nih kan, kayak misalkan, jangan jual tanah yang di Cianjur. Itu gitu. dipotong tuh? Dipotong. Lanjutannya enggak, punchline-nya enggak masuk. Punchline-nya nggak masuk, gitu. Setelah udah rame, baru tuh video yang aslinya ada yang bantuin lah gitu. Kang Sule mau ngomong apa nih sama orang-orang yang bikin berita ini? Ya sehat aja sih. Karena ya sakit mereka. Iya betul. Makanya kalau sehat mungkin tidak mungkin melakukan hal itu. Tapi banyak hikmahnya sih kalau menurut saya. Saya tuh udah 3 kali bikinin kabar berita meninggal begini tuh udah 3 kali. Ya hikmahnya ya alhamdulillah lah, ya Facebook saya udah puluhan juta yang nonton. Gitu ya? Orang penasaran gitu kan. Dolar saya semakin naik. Alhamdulillah. Jadi selalu ada hikmah baiknya gitu ya. Jadi makanya kan banyak orang Kang Sule itu, wah itu kurang ajar katanya, orang harus dilaporin. Ngapain dilaporin, biarin aja. Mendatangkan berkah juga kok ya. Dan juga mendatangkan doa banyak supaya cepat banyak sembuh. Doa juga. Ini sakit apa sih prediksi Kang? Sebetulnya sakitnya cuman menggigil aja sih sebetulnya. Nggak mungkin lah cuman menggigil. Ada bakteri di usus, tipes tuh. Dari tanggal 7 itu. Jadi sakit saya tuh full sebulan lah. Nah itu nggak dirasa karena masih ada tugas bikin video klip ya, itu sambil menggigil terus diinfus juga di sana. Yang penting bisa kerja dulu deh gitu. Satu kali infus kerja bisa, habis itu jadi lagi. Nah setelah pulang barulah setelah 2 minggu tuh saya minta cek darah. Karena dokter yang sebelumnya, ini nggak apa-apa Kang, ini kecapean aja. Setelah dicek darah barulah ada gejala tipes. Gejala tipes, Kang Sule ini harus dirawat katanya. Ya udah dirawat aja. Dirawat. Jadi itu ya gara-gara udah merasa makin lama makin gak enak. Katanya ada asam urat juga. Penyakit orang tua lah ini mah. Anemia juga. Iya, anemia kan diambilin darah terus. Anemia kan kurang darah. Kata dokter ini gejala tipes Kang Sule udah bagus, tapi ini ada anemia. Ya iyalah, orang saya disedotin terus darahnya. Habis anemia malah. Makanya untuk menambah darah makanya makan sushi ya. Coba kita lihat di kompilasinya Kang Sule. Tadi ya masih bercanda, videonya sempat dipotong. Punchline-nya apa sebenarnya? Tanah yang 17 hektar itu jangan dijual. Kita lihat yang berikut ini. Ada bakteri tapi makannya sashimi. Enggak, itu tuh setelah gejala udah ada laporan gejala tipesnya boleh. Udah clear ya bakterinya. Ya, terus saya koordinasi sama dokter. Dok,
makan salmon boleh nggak, kok saya pengen sushi ya. Wih, ngida. Kayaknya mau sembuh kali ya. Iya. Lapar kan. Terus. Ya mungkin dede bayi ini pengen. Kayaknya makan salmon tuh habis terus. Oh, habis terus? Makan yang lain nggak habis. Oh, tapi berarti langsung anemianya langsung berkurang ya? Langsung sehat nih, bergizi. Enggak juga. Komentar nanti sudah kita baca ya. Ternyata penyakit lapar, bukan liver, dan pengen makan ikan salmon, itu aja penyakitnya, nggak ada yang lain. Yang berikutnya ada lagi. Padahal lagi sakit bisa-bisanya masih bisa bikin ngakak. Lanjut berikutnya. Netizen bilang Kang Sule dipikir-pikir mirip DJ Panda. Kata dari masih ada kuncirnya. Yang berikut, yang nonton udah kasihan, malah ngelawak gitu. Kang, tapi ya kan gitu. Kayak itu acting apa emang lagi lemes beneran? Lagi lemah, lagi diimpus itu, lagi menggigil gitu. Tapi sempet-sempetnya ada jokesnya. Mengisi kekosongan lah. Biar apa ya? Maksudnya biar nggak terlalu fokus ke penyakit gitu. Oh, itu buat Kang Sule. Nah, itu yang rawat bukannya bingung jadinya. Ini gimana gitu? Enggak lah, enggak. Yang rawat yang dari sana juga mereka ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa. Anak-anak gimana? Anak-anak komentarnya? Bapaknya sakit. Ya anak-anak khawatir lah. Ya semua juga yang ngurus anak-anak lah. Nih ampun. Ya ini aja, mau kesini aja bilang dia jangan terlalu capek katanya. Ini kan nggak capek ya Kang ya? Nggak terlalu lah. Nanti segmen terakhir agak bikin capek. Ada nggak pesan Kang Sule juga nih buat netizen yang mungkin apa-apa selalu nyambung-nyambungin sama ramalan-ramalan Hargung? Kayaknya saya nggak bisa pesen deh karena memang zamannya sekarang ya seperti ini, mereka mencari uangnya juga seperti ini, jadinya ya nggak bisa. Akan seperti itu, mau kita klarifikasi, mau kita marahin, nggak ada untungnya juga. Nggak ada untungnya. Yang penting kalau ada apa-apa sekarang sudah punya media sendiri, bisa diklarifikasi langsung di media. Betul. Nanti kita ngobrol lagi sama Kang Sule. Berikut ini sudah hadir kuasa hukumnya Esa Gionino, dan kita juga akan menghubungi Esa Gionino seputar kabar gugatan perceraian yang diajukan oleh istrinya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Dengan Mas Raka ini adalah kuasa hukumnya Esa Gionino, sambil kita menunggu sambungan ke Esa Gionino. Ini ada artikelnya ya, tangis Esa Gionino, rindu Meisa dan anak. Ini kalau boleh tahu sekarang kondisi, kalau yang dilihat ya kondisi Esa itu seperti apa? Kondisinya pada saat pertama kali ketemu itu shock ya pastinya. Masih shock dan juga dia tidak menyangka akan seperti ini. Dihubungi itu tanggal berapa? Kan ini gugatannya masuk tanggal 3. Saya ketemu itu sekitar tanggal 4 ya. Tanggal 4. Jadi pasca gugatan itu masuk. Betul. Dan Eza itu juga taunya dari pemberitaan bahwa ada gugatan. Betul. Atau gimana? Dari mungkin ada pengacaranya yang dari Mbak Eza itu memberitahu, namun rilasnya dari pengadilan itu baru dari hari Jumat datang. Dari Jumat datang. Betul. Jadi sebelumnya tidak ada pembicaraan bahwa akan ada pembicaraan antara Eca dan Eza bahwa akan ada gugatan, itu enggak, sehingga shock begitu. Sebelumnya memang tidak menyangka sampai bisa ada gugatan ya. Jadi pastinya shock kan. Bahwa akan berakhir ya serius seperti ini begitu ya. Dan ini sampai sekarang dari sejak jadi Eca dan anak-anak itu sudah meninggalkan rumah. Nah sebenarnya untuk meninggalkan rumah, jadi kan yang pertama kali keluar itu Mas Eza ya. Lalu setelah itu ketika kembali ke rumah ternyata istri dan juga anak-anak sudah tidak ada. Oh gitu. Dan di situ sudah tidak bisa berkomunikasi lagi. Oh, oke. Terus jadi sejak saat itu belum pernah ketemu lagi? Belum pernah ketemu dan komunikasi pun terputus. Oke. Yang pada saat Eza pegangin tangan minta maaf itu kapan itu kejadiannya? Itu 1 hari sebelum. 1 hari sebelumnya. Maksudnya sebelum Eza pergi dari pergi dari rumah. Betul. Jadi itu Eza itu pergi menenangkan diri atau diusir? Jadi sebenarnya ada sampai minta maaf gitu kan kayaknya. Sebenarnya pasti yang namanya dinamika rumah tangga pasti ada percekcokan. Mungkin dia bilang bahwa saya berikan kamu waktu untuk menenangkan diri, dan dia juga pergi. Yang bicara beri waktu untuk menenangkan diri Eza. Oh, Eza memberi waktu kepada Eca untuk menenangkan diri dengan cara kasih space dulu ya. Kita sama-sama menenangkan, habis itu kita kembali lagi ya, semuanya sudah dalam keadaan biasa. Lebih baik. Tapi ternyata ketika kembali sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Jadi sejak saat itu tidak pernah ada komunikasi lagi. Sampai sekarang tidak ada komunikasi. Video call, telepon, WhatsApp. Kami berharapnya ada, tapi sampai sekarang tidak ada. Jadi hubungan kalau tanya kabar apa segala macam lewat pengacara? Mungkin saya sudah berkomunikasi dengan pengacaranya, lalu juga ditanya dari kerabat-kerabatnya Mbak Eca dan Mas Eza. Mungkin saling tanya, tapi Mas Eza direct langsung itu tidak bisa. Oke. Kita sudah terhubung dengan Esa Gionino, kita sapa dulu. Assalamualaikum Eza.
Halo, Eza? Eza? Suaranya ada? Ya. Oke. Sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas, Eza? Sorry sebentar. Suara saya bisa didengar dengan halo? jelas? Sudah, halo? Halo? Ya, halo. Oke, sudah terdengar ya. Saya, Karo, sudah bersama dengan Mas Raka di sebelah saya. Oke, ini Mbak Feni. Iya, Ya, apa kabar Mbak? baik. Kamu gimana, Eza, kabar kamu? Alhamdulillah baik. Tapi kalau tanya baik ya, baik tapi ya tidak baik-baik juga. Ya, pasti tidak baik-baik saja ya. Rasanya kamu sempat membagikan bahwa sedih sekali di rumah sendirian, nggak ada istri, nggak ada anak, begitu masih terasa sedih sekali saat ini pasti. Pasti ya, Mbak Feni ya gitu. Saya di rumah sendiri udah sebulan ini, hampir sebulan ini. Saya sudah tidak bertemu istri saya, sudah tidak bertemu anak saya. Jujur, awal-awal di saat saya pulang ke rumah hancur, iya Mbak, yang saya rasakannya gitu. Hancur, jatuh, terus depresi, iya yang saya rasakannya gitu, karena kekuatan saya mereka gitu loh. Oke. Tapi mau bagaimanapun saya tetap harus berusaha untuk bangkit ya, untuk mereka juga sekarang. Oke. Jadi kamu tahu kabar perceraian itu dari kuasa hukumnya Eca? Betul sekali. Jadi gini Mbak Feni ya, Iya. gitu, mungkin sedikit saya bisa ceritakan. Terakhir kali di saat kita emosinya sama-sama tinggi, saya udah ngomong sama istri saya, Mam, saya aja yang keluar rumah sementara waktu, beberapa hari ke depan, bismillah, kalau misalnya kita udah sama-sama dingin, kita bicara baik-baik, kita ngobrol. Oke, nah setelah 6 hari kemudian Mbak Feni, saya pulang ke rumah, ternyata rumah sudah tidak ada siapa-siapa. Dalam waktu 6 hari itu tidak ada komunikasi sama sekali? Saya ada komunikasi di mana saya cuman WhatsApp kan di blok ya gitu, jadi saya coba SMS ke dia, tolong titipkan salam cium saya untuk anak-anak Nicole, anak saya. Terus setelah sampai saya di rumah pun juga mereka tidak ada. Saya chat dia, kamu kenapa keluar rumah Mam? Gitu loh. Dan kalau dia keluar rumah, kenapa dia tidak bilang? Tapi mau bagaimanapun Mbak Feni, sekarang saya dalam kondisi yang saya berusaha untuk mengerti posisinya. Saya menghormati keputusan dia untuk pergi dari rumah. Walaupun jujur sakit ya Mbak Feni ya, gitu. Sakit sekali karena saya tidak tahu keberadaan dia ada di mana, anak-anak di mana, saya tidak tahu. Kamu sudah cari kemana? Ke rumah orang tuanya sudah dicari juga? Gini Mbak, mulai dari saya menikah, ibunya istri saya, mertua saya itu ikut sama saya. Mulai dari zaman kita, ya bisa dibilang kita dari bawah ya, kita ngontrak rumah sampai akhirnya alhamdulillah kita bisa beli rumah sendiri. Ibunya itu ikut saya, gitu lah. Ibunya bersama saya karena oma, saya nyebutnya oma ya gitu, karena oma itu sangat sayang sekali sama anak saya yang pertama, Nicole. Terus yang kedua kan itu dekat sekali sama saya. Hubungan emosional kita sangat dekat sekali, anak itu perasaan sekali. Terus nomor 3 Akse itu dia anak yang ceria sekali. Dia anak yang tough menurut saya, dia sama Neni juga gitu. Jadi Oma ikut sama Eca pergi dari rumah? Iya, betul sekali. Jadi di rumah benar-benar totally tidak ada siapa-siapa. Mbak pun juga udah nggak ada. Yang saya dengar sih sudah dipulangkan semua, Mbak Feni. Eca, jadi saya Eza, pada saat kamu bilang mau menenangkan diri dulu, kamu yang keluar dulu dari rumah gitu. Waktu itu apa tanggapan Eca? Apakah dia bisa memahami juga keputusan kamu untuk keluar dari rumah sementara? Yang saya lihat di saat itu dia mungkin masih dalam emosi ya gitu. Jadi dia hanya diam saja. Jadi yang sangat saya ingat ya, Mbak Feni, sebelum saya pergi, saya udah minta maaf sama dia, Mam. Aku minta maaf, aku tahu dosaku banyak, salahku juga ada, ya gitu. Aku bukan lelaki yang sempurna, aku tahu itu. Terus setelah itu itu loncat ke saya ya, dari kasur dia loncat, Dedi gitu. Kebayang nggak Mbak gitu ya, gitu Dedi gitu. Terus dia meluk saya, Dedi ayo bobo gitu. Karena setahu dia kan selama ini itu selalu tidur di tengah.
Saya dan istri saya, Eca, itu kita di kanan kirinya. Karena dalam kondisi seperti itu, saya bilang sama Khan, Dedi kerja dulu ya nak, gitu. Udah. Terus yang saya ingat sekali itu adalah saya menuntun si Khan dan Akse di kasur itu untuk doa tidur ya gitu. Ya. Ya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ya Bismillah. Oke, anak-anak tidur ya, gitu. Kamu tidur ya nak, gitu. Mereka merem, saya tahu. Mereka tuh memaksakan nutup mata, gitu. Setelah itu saya ngeliat istri saya, saya tutup pelan-pelan pintu rumah. Setelah itu saya turun, saya ngeliatin rumah, ya gitu. Saya ngeliatin rumah di bawah. Ya Allah, ini kenapa seperti ini ya? Tapi saya nggak expect Mbak, gitu lah. Dan setelah saya pergi dari rumah, saya keluar, saya tetap berharap ya Allah semoga ini semua dipermudah. Hubungan kita yang sudah 7 tahun berjalan ini pasti ada lika-likunya ya Mbak, gitu lah. Pasti ada masalah rumah tangga, itu pasti ada aja, nggak mungkin tidak. Hampir sama lah seperti rumah tangga yang lain ya gitu. Pasti. Eza, saya nggak expect Mbak, gitu. Saya nggak expectnya adalah di saat saya pulang ke rumah ternyata tidak ada siapa-siapa. Sama sekali tidak ada siapapun ya. Tidak ada siapapun. Kosong. Ya sama sekali tidak ada. Satu orang pun nggak ada gitu. Jadi jujur saya shock ya gitu. Saya sampai duduk di rumah gitu. Saya ngeliatin foto-foto kita. Terus hasil kreasi anak-anak saya. Nicole itu masih TKB. Khan dan Akse itu masih ya PAUD ya dibilangnya gitu. Baik. Saya udah berusaha cari di sekolah juga tidak ada Mbak Feni gitu. Saya juga udah berusaha ke rumah kakaknya juga, tapi saya tidak menemukan jawaban. Tapi sekali lagi saya menghormati keputusannya, saya berusaha untuk menghormati itu semua. Baik. Tapi Eza, mau bagaimanapun ya. Esa, ada banyak, kamu juga sempat mengklarifikasi di preskon kemarin bahwa tidak ada KDRT dan juga kamu berharap tidak membawa-bawa almarhumah ibu kamu dalam spekulasi perpisahan kalian ini gitu. Ya. Dan kamu juga Mbak Feni, ini Mbak Feni yang pertama ya gitu, saya tekankan untuk semuanya, penonton Rumpi No Secret ini tolong ya gitu, untuk semuanya jangan bawa-bawa almarhumah ibu saya. Ibu saya udah tenang di surga. Pertama, kedua, sebelum ibu saya meninggal, saya dan istri saya, Eca, kita yang menemani ibu saya. Kita berdua menemani ibu saya dan kita sudah baik-baik saja kok kondisinya, ya gitu. Saya meminta maaf sebagai anak, mama saya pun juga udah meminta maaf dan kita sudah baik-baik saja. Baik. Gitu. Terus yang ketiga, Mbak Feni, mungkin yang saya bisa jelaskan juga tentang KDRT ini ya gitu ya, berita yang sangat liar sekali gitu keluar. Begini, saya mungkin punya masa lalu yang tidak baik yang ibaratnya itu udah menjadi stigma saya, yang ibaratnya menempel di diri saya yang mungkin tidak bisa saya hilangkan ya sampai kapanpun, saya nggak tahu itu. Tapi yang jelas saya sudah punya kehidupan yang baru sekarang bersama keluarga saya, dan saya mohon sekali untuk siapapun di luar sana, mau itu pihak ketiga kayak mau itu dari maaf lahir batinnya gitu dari pengacaranya berbicara dengan adanya KDRT atau segala macam, tolong saya mohon di sini yang menjalankan hubungan ini kan saya dan istri saya, Eca. Baik. Ini Mbak Feni. Jadi saya mau bilang ya gitu, saya mau bilang, dan terutama juga semoga ini sampai ke istri saya Mbak Feni ya gitu lah, melalui Rumpi No Secret ini, bahwa seandainya memang benar adanya saya melakukan KDRT ya, saya ingin sekali itu semua terucap dari bibir istri saya sendiri. Kapan dan di mana saya melakukan hal itu? Kalau sampai istri saya bilang seperti itu, saya akan akui Mbak Feni. Baik. Dan saya berani bicara seperti ini kenapa? Karena saya sangat mencintai istri saya dan hal itu tidak pernah terjadi Mbak Feni. Hal itu tidak pernah terjadi dalam hubungan kita. Tapi kamu juga tidak tahu. Kamu tidak tahu bahwa dia mencari bantuan psikolog. Kamu mengaku kamu tidak tahu. Saya tidak tahu sama sekali ya. Dia tidak pernah cerita apapun juga. Dia nggak pernah cerita juga sama sekali gitu loh. Justru saya tahu dari wartawan gitu loh. Itu yang nggak enak banget gitu loh. Karena saya tidak tahu keberadaannya di mana. Anak-anak saya di mana, saya nggak tahu. Jadi sekali lagi Mbak ya gitu. Untuk itu hal itu saya tekankan sekali lagi. Untuk kamu Mam ya, Mam sayang,
dimanapun kamu, seandainya hal ini keluar dari mulut kamu, saya akan lakuin itu. Tapi yang jelas kamu tahu, aku tidak pernah melakukan hal itu, tidak pernah. Kecuali misalnya ada sikap atau perilaku saya yang bikin dia jadi seperti apa, yang akhirnya membuat dia harus ke psikolog, mungkin saya tidak tahu ya Mbak. Iya. Tapi kalau untuk secara fisik, demi Allah Mbak Feni, demi anak-anak saya tidak pernah melakukan hal itu. Jadi tolong untuk siapapun, pihak ketiga atau siapapun itu, jangan menggiring opini seperti itu. Baik. Kasihan anak-anak saya ke depannya. Baik, Eza, kalau dari kamu pribadi, seberapa optimis kamu bahwa hubungan kamu dan istri kamu bisa diperbaiki? Karena masalah kita lebih ke komunikasi internal, Mbak Feni. Ya. Saya sangat berharap sekali kita semua bisa kembali utuh. Baik. Dan mau sampai kapanpun, saya akan perjuangkan hubungan kita. Baik, baik. Saya tahu dan saya yakin sekali, saya kenal istri saya. Baik. Mulai dari tahun 2015 kita pacaran, 2018 kita menikah. Saya sangat hatam dan saya tahu betul istri saya seperti apa. Dia perempuan yang baik, Mbak Feni. Oke, baik. Dia ibu yang baik untuk anak-anak saya. Baik. Jadi sekali lagi, saya mohon dimanapun kamu, Mam, aku mohon, tolong ini semua kamu dengarkan dari intuisi hati kamu sendiri. Jangan dengarkan omongan orang lain, ya, gitu loh. Tolong, aku mohon, ayo kita perbaikin semuanya. Baik. Aku tahu, aku sebagai laki-laki, ya, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, jauh dari kata sempurna ya, saya Mbak Feni ya, gitu. Iya. Tapi saya akan perbaikin semuanya kok. Saya akan perbaikin semuanya. Oke, baik. Ayolah, yuk kita kembali lagi seperti semula. Baik. Itu keinginan saya. Baik, amin. Kita doakan yang Amin, terbaik ya Eza untuk rumah tangga kamu dan juga untuk anak-anak, dan semoga bisa dibuka lagi pintu komunikasi biar kalian bisa menyelesaikannya berdua secara itu juga, dewasa. Mbak Feni. Baik. Itu juga Mbak Feni yang pengen saya omongin ya gitu di lewat Room Dinner Secret ini. Ya. Tolong jangan tutup komunikasi saya bersama anak-anak saya. Saya mohon, saya mohon dengan sangat gitu. Baik. Saya seorang ayah, saya butuh untuk melihat anak-anak saya. Baik, gitu. Oke. Eza, terima kasih banyak untuk waktunya. Doa yang terbaik untuk kalian. Terima kasih untuk waktunya. Masyarakat, terima kasih juga untuk kehadiran dan keterangannya. Ya, kita menunggu nanti kabar terbaru dari sidang mediasi di tanggal 22 ya. Ya, baik. Kita akan kembali lagi, ada Donna Agnesia. Jangan kemana-mana, tetap di Room Dinner Secret. Agnesia, nih 3 anak yang ada di Portugal ya. Nih, dan termasuk yang perempuan yang bungsu. Aduh Ibu, rasanya gimana rumah kosong? Ya begitu deh. Apalagi pas aku pulang kemarin kan Darius juga masih di sana. Jadi benar-benar di rumah tuh sepi banget. Apalagi biasanya dikumpul di lantai 2 tuh selalu ada anak-anak, paling nggak ada Sabrina gitu. Sekarang benar-benar sepi. Punyanya Anabul aja. Pulangnya pasti nangis Bombay dong di pesawat. Enggak sih, karena mungkin kan ini udah bukan tahun pertama ya aku, maksudnya anak-anak sekolah di luar gitu kan. Buat Leo sama Diego dia udah, Leo tahun kelima, Diego keempat, nah Sabrina mungkin tahun pertama. Cuma nangisnya di sana, begitu di pesawat sih udah pengennya tidur aja udah biar cepet nyampe gitu. Enggak, tapi apa yang membuat akhirnya diizinkan nih anak perempuannya ikutan juga sama kakak-kakaknya gitu? Sebenarnya kan kalau Leo sama Diego karena memang mereka mengejar karir sepak bola. Dari sudah bilang sebelum 14 lah berangkat gitu. Nah Sabrina kan nggak ada urgensi untuk berangkat cepat sebenarnya. Kita juga pikir ntar lah kuliah ya Cap gitu. Tapi ternyata tiba-tiba tahun lalu karena kita liburan bawa Sabrina ke sana, terus kayaknya mungkin dia seneng juga, terus dia mungkin ada sedikit pingin seperti kakak gitu sekolah di luar. Jadi tahun lalu dia minta, oke, aku juga pengen kayak kakak. Nanti kan kuliah, aku bilang enggak, tahun depan. Langsung mama papa muter otak gitu kan. Oke, ya udah, tapi aku sama Darius berusaha untuk adil sama semua anak-anak, dan sebenarnya kan paling enak kalau itu ada pilihan anaknya. Jadi kalau misalnya mereka lu capek ini tuh, ya itu pilihan kamu gitu kan. Jadi mereka bertanggung jawab sendiri atas pilihannya lah. Jadi ketika akhirnya itu ya udah kita siapin semuanya, penuhin syarat, ngurus dokumen dan lain-lain, sampai nyari tempat tinggal gitu. Dan akhirnya kemarin dia berangkat. Jadi mereka di satu apartemen gitu ya. Ini Sabrina ini
cuma pertukaran pelajar setahun doang atau nanti sampai lulus? Jadi bukan pertukaran pelajar sebenarnya, tapi jadi kan dia masih 4 tahun lagi kan sekolah, sekarang kelas 9. Kebetulan karena ngambil Cambridge, jadi 2 tahun GCSE, minimal 2 tahun di Portugal. Nanti A-levelnya dia, kita lihat apakah mau tetap di Portugal atau tiba-tiba nanti kakaknya pindah negara atau apa gitu. Jadi minimal paling nggak 2 tahun Sabrina di Portugal dulu gitu. Nih ada videonya ya Darius ketika mengantar Sabrina ke Portugal dan juga melihat nih seperti apa sih tempat tinggal anak-anak di sana. Yang berikut. Itu. Ya gitu deh. Cangkul-cangkul yang dalam ya. Bukan lagi. Tapi aku percaya sih bahwa itu kan kalau niat kita memang buat anak ada aja rezekinya ya Mbak Feni. Gitu. Ya. Terus apa yang paling kamu khawatirkan nih sebagai ibu yang ya walaupun ada kakak-kakaknya tapi kan anak perempuan ya di sana. Kita bahas yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rutin Musik. Dona, ada lagi nggak ngambekmu yang lebih dari itu? Bohong. Tapok sekali gak dicariin, maksudnya dia nggak ngetok atau apa. Biasanya kan perempuan kalau ngambek kan pengennya dibujuk apa. Kan nggak didemin aja, capek-capek daripada tidur di batap. Makan dia. Kang Sule, kalau pasangannya lagi ngambek gitu dicariin atau didiemin? Cariin lah. Terus? Cariin. Kalau misalnya pasangannya ngambek di batap kalau gitu? ditanya gitu kan pasti jawabnya nggak apa-apa. Perempuan Iya kan juga begitu. ya. Iya juga. Iya. Cuman kesalahan saya cuma sekali. Harusnya perempuan tuh sampai 3 kali. Apanya? Ditanya ya? Ya, tanya, kamu kenapa ngambek? Enggak kok. Oh ya udah, biar tenang dulu. Datang lagi harusnya. Oh gitu. Kamu ngambek nggak? Nggak apa-apa. Kedua enggak. Yang ketiga masih nggak apa-apa pasti. Terus? Udah peluk. Harusnya. Oh gitu. Gitu Darius. Si belajar sama Kang Sule kayaknya ya baby ya. Tapi kalau Darius, ngambeknya gimana kalau Darius? Dia mah diem. Oh diam, tapi nggak ke batap. Nggak ke batap. Dia mau menenangkan. Kalau laki-laki mah biasanya Iya, diem diem aja, itu diem dulu buat nenangin karena nenangin takut ya. emosi berlebihan. Terus nanti takutnya keluar kata-katanya justru jadi makin nyakitin kan. Jadi Betul. diem dulu. Gitu. Jadi cowok tuh lebih karena diam, sementara cewek pada gini, kenapa sih kamu? Kok kamu diem aja sih gitu ya? Iya. Kesel ya. Tapi padahal cowok juga kalau lagi ngambek pengen loh disamperin. Masa? Serius? Iya. Terus? Lu bener, cowok kalau misalkan lagi ngambek, bete gitu, terus diantepin, semakin emosinya semakin memuncak. Tapi kalau lagi ngambek, terus datang dipeluk dari belakang, udah kelar. Melewat juga. Begitu aja ternyata. Kalau gua gitu. Iya. Itu bekal Dona. Cuman nggak pernah bertahun-tahun. Udah dikasih kisi-kisinya loh ini ya. Untuk nextnya. Nah nanti ini kalau misalnya kan ini LDR-an juga nih karena aplusan nih ganti-gantian jagain anak gitu. Tuh gimana? Dipasang CCTV di setiap penjuru rumah. Nah, Darius sudah nitipin ke saya. Oh ya. gitu. Yang jaga, kan saya satpamnya. Oh, iya. Tapi yang pasti kalau sekarang orang bilang cowok kan karena tinggal berdua gitu kan. Aku cuma bilang udah akur-akur ya, nggak usah jangan berantem. Apalagi kalau jauh-jauhan gitu kayak enak banget. Jadi terlalu akur-akur. Oke, ini sekarang kita mau nanya nih, tingkat kestresan kamu ketika menghadapi selama dalam pernikahan ya, berapa nilai stresnya? Ketika Darius itu main series yang ada adegan panasnya, itu tingkat stres kamu berapa? 1 sampai 10. Mewakili saya itu. Pertanyaan saya juga itu. Oh iya, nanya berapa? Berapa ya? Dia dibilang stres-stres banget enggak sih. Cuma pasti ada namanya wajar lah ya. 1 sampai 10. 8 deh. Lumayan tinggi ya. Ketika Darius mulai memasuki masa-masa midlife crisis. Belum. Oh belum? Belum. Dia berapa emang? 40. Ya udah hampir. Ya mungkin ya hampir ya. Apa sih itu? Puber kedua. Puber kedua? Nggak ada puber kedua. Adanya Laki-laki 7. mah puber terus-terusan. Lebih serem. Iya, makanya jagain. Jagainnya gimana Kang biar nggak matanya nggak Loh, kejelalatan? ya dijagain lah. Dari ujung kaki sampai ujung rambut tuh diperhatikan. gitu. Segala sesuatunya harus diperhatikan. Jangan sampai Dari hal-hal bajunya bolong. kecil. Dari hal-hal kecil. Hal-hal kecil. Supaya dia terbiasa. Jadi kalau dia lagi ada apa-apa, begitu nggak ada perhatiannya baru dia. Tapi nggak posesif juga. Tarik ulur. Sebetulnya. Cara ya, tapi Caranya. nggak posesif. Iya loh. Baiklah. Ketika menghadapi emptiness syndrome, rumah jadi sepi, kesepian karena terbiasa dengan rutinitas ngurusin anak tuh berapa tingkat stresmu? 7 deh. 7 ya. Lebih stres main suaminya lain. Kalau dua-duanya lagi kesel-keselan dan lagi pada diem-dieman, kamu dan Darius itu tingkat stresnya berapa? 9. Aku nggak suka didiemin. Jadi diemin Darius. Darius, kepada Dariusnya nggak ada. Ya, Darius di sana lagi ngapain dia? Nih sama anak-anak. Nyuci.
Darius masak, nyuci, gitu ya. Namanya anak-anak sekalian ngajarin lah sebelum ditinggalkan. Oh, ngajarin gimana cara nyiapin makanan sampai malam. Ya, karena anak-anak itu kan pagi harus nyiapin sarapan sekaligus makan siang buat mereka bawa bekal ke sekolah gitu. Oh ya ampun, Darius habis dari situ tolong ke rumah ngajarin kemana-mana. Oke, ini setuju nggak setuju ya buat Kang Sule dan juga Dona? Oke. Setuju nggak nih bahwa cewek itu kalau nanya pasangannya itu kayak satpam, tegas dan rinci dan harus dijawab segera? Setuju nggak setuju? Ya mungkin dulu aku gitu, tapi sekarang udah enggak. Cewek yang nanya. Cewek kalau nanya tuh kayak gitu, suka Nggak semua detail cewek banget lah, gitu. Ya kan? Nggak setuju sih. Nggak setuju. Bagus. Nggak semua cewek begitu. Enggak. Dia lagi ingat-ingat yang mana gitu ya. Nggak semua cewek begitu ya. Tapi nggak setuju. Sebetulnya kan kalau pasangan itu kan tentang keseimbangan ya, cara gitu loh. Jadi laki-laki itu bisa timbul emosinya itu ya gara-gara caranya seperti itu. Jadi yang halus aja ya. Iya, sama laki-laki sama perempuan juga ya begitu. Iya. Kalau nanya apa-apa ya dengan lembut lah, tetap dengan kata sayang. Oke, setuju nggak setuju Kang Sule bahwa cewek itu ya suka bahas dan nanya-nanya masa lalu, tapi habis itu cemburu-cemburu nggak jelas. Nggak itu setuju. bete. Justru itu yang membuat jadi akan masalah terus-terusan dan akan ada di dalam hati. Tapi banyak cewek begitu. Mau iya. Iya. Udah habis. Tapi nggak setuju ya. Ya. Dona, kamu juga gitu. Setuju. Apanya? Kamu suka nanya-nanya, habis itu cemburu-cemburu sendiri nggak jelas. Dulu. Waktu awal-awal. Kamu Aku sih enggak. Aku enggak. Aku nanya-nanya sih. Kalau nggak nanya-nanya ya aku browsing. Kan aku punya tim detektif di sini. Sama aja ya. Kang Sule, terima kasih sudah hadir berbagi cerita. Dona, terima kasih juga. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung ya. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi. Udah segera.